Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia Tosan Aji dimanapun Anda berada. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dua buah pusaka sobat. Nah dua buah pusaka ini bisa dibilang pusaka yang istimewa dan juga termasuk dari pusaka langka. Sebenarnya pusaka ini dulu pernah dipesan oleh seseorang, tetapi kabar terakhir yang saya dapatkan dari beliau masih belum punya dananya untuk memaharinya. Itulah kenapa di sini nanti akan saya rilis kembali. Mungkin di sini nanti akan bertemu dengan tuan barunya. Karena kemarin kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 hari yang lalu saya mereview dari tombak cacing kanil. Sebenarnya itu pun juga dipesan sobat. Tetapi karena memang tidak ada kabar selanjutnya gitu, terus saya rilis dan alhamdulillah sekarang sudah termahar. Jadi ini tinggal ini. Nah, tinggal ini tombak mantaka dan juga pusaka Getosuro. Nah, pusaka Getosuro ini termasuk dari pusaka unik dan juga termasuk langka sobat. Dalam dunia Tosan Aji yang saya ketahui bahwasanya tombak mantaka ini bisa difungsikan sebagai pusaka tindih dan juga untuk sarana tolak balak. Nah, seperti apa sih wujud dari kedua buah pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat semuanya, langsung saja kita akan melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah kedua buah pusaka yang akan saya review di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka yang mana pusaka ini dulu pernah dipesan oleh seseorang, tetapi karena mungkin masih belum ada dananya, jadi beliau belum bisa mengambilnya. Nah, inilah kenapa di sini akan saya rilis kembali. Mudah-mudahan ini nanti akan bertemu dengan calon tuan barunya. Kemarin saya rilis itu ada juga tombak cacing kanil sobat. Nah, tombak cacing kanilnya alhamdulillah sudah dimari oleh seseorang, jadi sudah bertemu dengan tuan barunya yang serius. Nah, ini nanti ada dua. Ini adalah kelanjutannya. Ini ada dua, yaitu tombak. Yang satu adalah tombak mantaka. Nah, ini. Nah, yang satu lagi adalah pusaka Getosuro sobat. Nah, pusaka Getosuro ini di dalam dunia Tosan Aji yang saya ketahui sobat, ini difungsikan sebagai atau bisa dijadikan sebagai pusaka tindih atau juga pusaka yang wasilahnya ini sebagai sarana untuk tolak balak. Nah, ini beberapa waktu yang lalu sebenarnya untuk warangkanya bukan ini, tapi waktu itu beliau menginginkan untuk warangkanya diganti, akhirnya terus saya ganti. Nah, ini setelah diganti ternyata masih belum diambil juga. Nanti akan saya rilis kembali nih sobat. Ini mudah-mudahan ini nanti akan bertemu dengan calon tuan barunya. Nah, ini untuk di kayunya kalau nggak salah kemarin dari tukang saya adalah kayunya kayu telisium atau kayu pilisium. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nih kalau Anda melihat sobat, untuk di pusakanya ini adalah namanya Getosuro. Nah, untuk dibilah dari pusakanya ini kayaknya gitu ya. Kayaknya seperti bilah-bilah dari pusaka temuan sungai. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji waktu itu sobat. Saya bertamu ke rumah salah seorang rekan Tosan Aji saya ke daerah Trowulan dan beliau ada tamu dan tamunya itu membawa pusaka ini sobat. Nah, pusaka Getosuro ini. Dan alhamdulillah terus saya berhasil untuk memaharinya. Saya tidak tanya terlalu jauh gitu, ini dulu dapatnya dari mana, ini temuan atau tidak, saya nggak tanya seperti itu. Yang saya pikirkan waktu itu pokoknya saya sudah bisa memahari dan nanti bisa menjualnya, ya sudah gitu saja, nggak ada pikiran untuk ini dulu dapatnya dari mana atau milik siapa gitu sobat. Nah, kalau untuk saat ini biasanya kalau untuk di pusaka-pusaka yang terakhir saya dapatkan itu terkadang akan saya tanyakan juga kepada hunternya atau kepada pemiliknya gitu. Dulu ini miliknya siapa gitu. Kadang seperti itu sobat. Kita lanjut untuk di pusakanya. Nah, silakan Anda amati sobat. Untuk di pusakanya ini seperti ini nih. Nah, ini adalah pusaka seperti kayak bilah-bilah pusaka Kabudan ya. Jadi mungkin seera kayak Singosari itu seperti itu. Nah, ini seperti kayak bilah ciri khas dari pusaka-pusaka temuan. Tapi ini dulu saya tidak nemu sobat. Ini saya memahari dari seseorang. Nah, jadi untuk di tutupnya pun juga atau sandangannya pun juga sudah bagus. Nah, ini adalah yang saya ketahui dapurnya adalah dapur Getosuro. Ada yang menyebut gedong waringin. Bentuknya seperti mata anak panah sederhana. Nah, bentuknya memang sederhana seperti ini. Merupakan satu jenis pusaka era Kabudan yang cukup jarang ditemui sobat. Jenis pusaka ini biasanya ditemukan di area situs kuno atau juga di temuan sungai.
Nah, itulah kenapa terus dari apa ya, dari bilahnya ini. Nah, ini seperti ini. Ini memang ciri khas dari pusaka-pusaka temuan sungai yang saya ketahui selama ini kayak gini nih sobat. Nah, konon pusaka ini juga digunakan sebagai pusaka tindih pada bangunan candi, ditanam di sudut ruangan tertentu sebagai wasilah tolak balak dan permohonan keselamatan pada Sang Pencipta. Tuah dari Gatotkaca ini diyakini sebagai pusaka tindih dan wasilah sarana untuk tolak balak. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin di antara sobat ada yang memerlukan pusaka tindih atau pusaka apa ya, bisa dikatakan pusaka peredam atau pusaka pengayom. Nah, mungkin dapur Gatotkaca ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda, apalagi untuk dibentuknya unik dan termasuk dari jenis pusaka langka sobat. Nah, ini termasuk juga dari pusaka apa ya, sepuh. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua. Nah, pusaka yang kedua ini yaitu tombak mantaka. Ini saya pesankan khusus untuk di warangkanya menjadi tongkat komando seperti ini sobat. Dan dia berukir, ukirannya pun juga bagus dan juga detail. Kemarin sekitar 4 harian yang lalu lah, mungkin sekitar 4 atau 5 hari yang lalu saya mereview dari pusaka tombak cacing kanil. Itu pun juga untuk di warangkanya adalah tongkat komando. Nah, yang saat ini sudah termahar. Nah, kalau untuk yang ini adalah kelanjutannya. Kalau untuk yang ini bukan tombak cacing kanil tetapi tombak mantaka. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari tombaknya. Ini kalau Anda melihat sobat, dia tombaknya ini dia apa ya, segi 4. Jadi seperti kayak cipiran, dan di bagian tengahnya ini seperti kayak dia menonjol. Jadi kayak benggol. Kalau orang Jawa bilangnya itu benggol. Jadi di bagian tengahnya ini dia agak menonjol. Lalu sampai ke ujungnya semakin meruncing, ini seperti ini. Nah, ini adalah tombak mantaka dalam pengetahuan Tosan Aji saya. Dan kalau Anda melihat sobat, untuk di pamornya ini adalah pamor gubet atau pamor buntel mayat. Tetapi sobat, cuma berhenti sampai ke tengah bilah. Nah, di tengah bilah sampai ke bagian atas ini membentuk seperti kayak pamor sodolanan. Nah, ini seperti ini. Ini adalah salah satu dari pusaka yang unik kalau menurut saya. Saya juga punya pusaka pribadi saya yang sudah sangat lama sekali saya miliki. Ternyata saya baru tahu bahwasanya untuk di dapurnya masuk di tombak mantaka sobat. Nah, jarang saya review untuk di pusakanya, karena pusakanya saya biarkan untuk di warangkanya adalah warangka gawannya, warangka apa adanya. Kalau untuk yang ini saya warangkan dan juga saya pesankan warangka khusus menjadi tongkat komando seperti ini. Nah, ini. Kalau untuk yang satunya lagi tak biarkan apa adanya, karena waktu itu saya pernah dimimpiin oleh pusaka tersebut. Nah, itu seperti itu sobat. Oke, akan sedikit saya jabarkan tentang tombak mantaka. Berasal dari kata manta yang berarti ramah dan nayaka yang berarti pemimpin. Pusaka ini menjadi simbol seorang pemimpin yang ramah dan baik hati, sehingga mendapat cinta kasih dan penghormatan dari semua kalangan, baik dari bawahan atau dari rakyatnya. Tuahnya ini diyakini untuk kewibawaan dan pengasihan. Selain itu untuk kekuatan dan perlindungan pemilik dari segala hal yang akan mencelakai dari segala penjuru, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuk segi 4 seperti kecipir dan memiliki 4 sisi tajam. Ini dimaksudkan agar tuahnya bisa melindungi pemiliknya dari 4 penjuru mata angin. Nah, kalau Anda melihat sobat, ini memang keempat sisinya ini dia tajam. Nah, ini seperti ini. Dan pusaka ini sobat, tombak mantaka ini sangat cocok dimiliki oleh para pemimpin atau mereka yang memegang tampuk kekuasaan serta para pemimpin wilayah, dan tentunya para kolektor. Karena apa ya? Karena biasanya sobat, tombak-tombak atau pusaka-pusaka yang bagus, pusaka-pusaka yang langka itu terkadang banyak dimiliki justru oleh para kolektor. Karena memang kebanyakan dari mahar di Galeri Bumi Mojopahit itu rata-rata memang beliau adalah pemakai atau kolektor. Jadi bukan bakul atau bukan apa, tapi langsung kepada pemilik atau pemakai atau juga para kolektor tadi sobat. Nah, itu seperti itu.
Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Monggo mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan 2 buah pusaka yang langka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan jika di antara sobat ini ada yang terkendala dengan dana atau budget, Anda bisa mengambil pusaka koleksi Galeri Bumi Mojopahit dengan sistem mengangsur. Nah, biar lebih ringan dan juga lebih apa ya? Karena terkadang para pencinta Tosan Aji itu menghendaki pusaka tersebut tetapi terkendala dengan dananya, sobat. Itulah kenapa terus saya buka sistem pemaharan dengan sistem mengangsur. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi, jika di antara sobat ada yang merasa srek dengan 2 pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.